Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati sahibul bait, keluarga dari almarhum, selanjutnya bapak-bapak, angku-angku, nyek-nyek, para alim ulama cerdik pandai, para tokoh masyarakat, saratu ibu-ibu bundo kanduang, lipapih rumah nang gadang, kemudian bapak ibu pengurus PKDP, baik DPD maupun DPC, beserta jajaran, dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah takziah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Hingga pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita kehidupan, sehingga dengan hidup yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan berharap kita kepada Allah, hidup yang masih diberikan dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah hamba tak lama-lama salamu Menteri Agama menyampaikan nasihat tadi. Dan insyaallah salamu Pak Zainuddin MZ magi tausiah tadi. Bapak Ibu, ada kalam hukama yang mengatakan bahwa di dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada 3 jenis tamu yang datang tanpa diundang. Yang pertama adalah rizki. Rizki ini adalah tamu. Kalau dikatakan dengan bekerja, banyak orang yang bekerja keras tapi rizkinya sedikit. Kalau dikatakan rizki itu adalah harta, ternyata harta level yang keempat bila dibandingkan dengan kesehatan. Jadi banyak bana pitih umpamonyo gaji 300 juta sebulan, tapi kalau segala nak kuliah yang dimakan, itu kurang rezeki. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah cerita antara orang tua dengan anak muda di atas pesawat. Orang tua kok Bapak Ibu dengan berpenampilan gagah, bawa laptop, pakai jas, pakai dasi. Anak muda kok duduk di sampingnya. Nah, ketika pramugari menyajikan makanan yang dibawa no talu asin, karak kaliang, nen pantang-pantang digaik ko saja. Nah, lah diagiakan ke gaik ko cie, lah diagiakan ke anak muda ko cie, nen anak muda ko pas lo pariknya sadalita. Abi dinyo talu asin bagai, yote talu lagi diagia di pramugari ko abi dinyo. Licin dinyo tibo di nang gaik ko Bapak Ibu baca calik set kok den makan sakete bekwa kok diantang ke rumah sakit baputa pesawat tu dete beko. Nah, atau turun sampai pesawat beko le dewa sakit dete itu
Panjang pikir orang gaib kok. Dah, rupanya usut punya usut, carito punya carito sudah tu. Makalah teluasin pak kok pak. Beko nak lamanya beko leh. Dah, kecil orang gaib kok. Ambo tak boleh makan ikor. Sebab kecil dokter ikor tak boleh. Tiba penyakit ambo sudah tu. Makanan ikor tak lo boleh. Makanan kari gigi geraman tak boleh. Jadi segala tak boleh. Jadi kalau ditanya gajinya, kerajo apa? Kerajo di situ. Gaji sekian. Pitih yo banyak bapak ibu. Tapi rasakinya sakit. Maka bapak ibu baca itu tentang rasaki. Rasaki bukan hanya harta benda. Berkumpul kita pun di sini bapak ibu, ini rezeki dari Allah. Sehat badan awak walaupun tak banyak piti, rezeki dari Allah. Apalagi banyak piti. Nah, itu yang pertama bapak ibu. Makanya ketika awal penciptaan manusia, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya awal kejadian kita itu awalnya sampai keluar hari nutfah air, kemudian sampai keluar hari alaqah darah, kemudian sampai keluar hari menjadi mudghah, kemudian yursalu ilaihil malak, diutus malaikat untuk menghembuskan roh bikat bi arba'in, dengan menulis 4 keadaan. Pertama yang ditulis dari malaikat ketika awak berada di alam rahim adalah tentang rezeki kita. Yang kedua tentang amalan awak. Yang ketiga tentang ajal awak. Yang keempat tentang bahagia atau celaku awak ini di dunia. Jadi kalau lah hadu rasa kiwa Ustaz, lah tahu amalan awak, mangayok bau sawo leh. Justru harus bau sawo bapak ibu. Dia awak tak tahu bara rasa kiwa. Awak berserah diri saja pada Allah, tak perlu makan, tak boleh dah. Itu qadariyah beko jatuhnya. Awak menganggap sadonya dari Allah, kok mati-mati selah, itu jabariyah loh. Sementara awak ahlus sunnah wal jamaah. Bapak ibu, ini yang pertama masalah rezeki. Makanya kalau masalah tawakal bapak ibu, caliatlah tawakalnya burung kata Nabi. Burung tu nak memikirkannya, yang pentingnya usaha dulu. Painya dari tampiknya, pai ke tampik lain, tak memikirkan bako beko yang kadiboknya pulang. Yang pentingnya usaha dulu. Itu tawakalnya burung yang harus kita tiru bapak ibu. Artinya aku tetap ikhtiar. Yang kedua bapak ibu, tamu yang tidak diundang itu adalah takdir. Tidak tahu bapak ibu, anak akan terjadi akan datang itu tidak tahu. Makanya Nabi mengecen bapak ibu, dah wa in asabaka syai'un fala taqul lau. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, jangan katakan lau. Lau itu seandainya. Paswawa, misal kecelakaan, meninggal kecelakaan. Tidak boleh awak mengecek bapak ibu, yo mangayo ke situ, coba kalau tidak ke situ. Kan ada orang ngecek begitu. Nah, ada kejadian di Gunung Merapi, Merapi orang sedang di Gunung Merapi, banyak meninggal ketika itu. Yo mangayo ke situ. Padahal dalam Islam bapak ibu, Nabi mengatakan kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepada hamba, Allah akan berikan sebab. Sebabnya itulah kecelakaan. Makanya fa inna law tuftahu amalas syaitan. Kalau ada awak yang mengecehan terjadi sesuatu berandai-andai, cubalah kalau apa nak ke situ tadi, itulah masuk setan kayaknya. Maka bapak ibu tak boleh awak dengan terjadinya musibah mengatakan lau seandainya, tapi katakanlah qadarullah, ikulah ketentuan dan takdir Allah. Termasuk awak bapak ibu, takdir Allah yang terjadi kepada kita hari ini bapak ibu. Aku hadir di siku diantara bapak ibu pengurus masyarakat PKDP, itu takdir Allah bapak ibu. Dah kolabia bantu ambo dariku atau tinggal ambo di Ranzinan tu buat tu dak kabasuo yo pak ibu po di sikur. Abang itu Allah takdirkan ambo bisa kamari. Aku qadarullah, takdir Allah. Yang ketiga bapak ibu, tamu yang dak diundang tapi nya pasti datang, itulah kematian. Kini awak hidup di tanah, besok awak akan diantarkan ke dalam tanah. Kini kalau ada orang yang berbangga dengan jabatan kekuasaan yang dimilikinya, besok akan tangga sadonya dan inyo akan surang diri. Makanya bapak ibu, ada sahabat Utsman bin Affan.
Umar bin Khattab kalau melewati kuburan Bapak Ibu 3 hari 3 malam menangis kerjanya. Kalau diceritakan tentang kuburan 3 hari 3 malam menangis setarui. Tapi kalau diceritakan tentang neraka sarugo ndak barang menangis. Kok pun menangis atau membaca ayat tentang sarugo dan neraka menangis bantahnya. Bertanya sahabat yang lain, wahai Utsman, engkau orang yang alim, yang dakik dengan Allah, dakik dengan Rasulullah, orang yang paling dermawan. Tapi aku ketika dibacakan sarugo, diceritakan tentang hari kiamat, tidak banyak engkau menangis doh. Tapi ketika diceritakan tentang kuburan, masuk kubur, engkau mengalir begitu deras air mata engkau. Jawaban Utsman bin Affan Bapak Ibu, kalau di neraka kok masuk neraka ambo biswa ambo ndak surang di neraka. Aduh karya ambo di neraka tuh kok setan lah, kok iblis lah, orang kafir lah, orang musyrik banyak di neraka tuh. Tentang hari kiamat orang banyak pada hari kiamat tuh. Tapi kalau dalam kuburan ambo surang. Apa Ibu? Nah, jawaban Utsman bin Affan, kalau di neraka orang banyak. Kalau di hari kiamat kurang rami, tapi kalau dalam kuburan ambo surang, tumaku ambo takwi. Makanya doa Nabi Bapak Ibu, iza tasyahhada ahadukum, salah seorang kalau bertasyahud, sesudah membaca tasyahud sabalun wa mengucapkan salam, doa yang diajarkan Nabi Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku sunnah dibaca Bapak Ibu sabalun nawak salam. Nah, kalau apa Bapak Ibu? Nah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ampe hal ku awak berlindung kepada Allah. Pertama jangan sampai awak disentuh nerakanya Allah. Kalau ada orang mengecek ini dawa awe dosa seruk masuk neraka kan lain tak surang sih doh. Wal iyazubillah, berlindung awak kepada Allah dari demikian Bapak Ibu. Azab paling sedikit di neraka itu kalau di langkahan kaki itu mengelagak keluar darah dan nanah di kepala. Atau paling sakit azab neraka itu. Nah, makanya berlindung kepada Allah dari azab neraka. Yang kedua dari azab kubur. Kubur itu Bapak Ibu, nah, dalam kitab Daqaiqul Akhbar para ulama menyebutkan innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marrat. Setiap hari kuburan setiap awak Bapak Ibu memanggil awak. Jadi kuburan masing-masing awak memanggil awak, dan awak tak tahu di mana kuburan awak ini loh. Karena itu ilmu Allah, mafatihul ghaib, itu rahasia Allah. Di mawak mati bila wakatunya dalam keadaan apapun itu rahasia Allah. Yang tugas dan kewajiban kita Bapak Ibu tetap istiqomah dalam beribadah. Jadi setiap hari kuburan memanggil awak, memanggil kita. Panggilan kuburan yang pertama, ana baitul wahdah, amboku rumah kesendirian, amboku rumah kesepian. Maka oleh karena itu faja'al laka mu'nasan qira'at al-Quran, maka berjinaklah atau temanilah dengan membaca Quran. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan nawiru buyutakum bisolatin wa tilawatil Quran, terangi rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran. Maknanya Bapak Ibu, Nabi tidak mengecek rumah dan rancak, enggak. Rumah yang permanen, enggak. Rumah yang terbuat dari koin, enggak. Tapi apapun bentuk rumahnya, leka dinding tadi sen, leka yo plastik sen, dianggap tuh rumah, maka akan menjadi terang penghuninya, hatinya menjadi barasiah dengan sebab salat dan membaca Quran. Apalagi di alam kubur Bapak Ibu. Nah,
Jadi orang yang membaca Quran Bapak Ibu di dunia di alam kubur akan disinari kuburnya oleh Allah. Di alam kubur itu akan menjadi temannya, apalagi bisa di akhirat. Dalam bulan Ramadan, Ustaz kita menyampaikan ada dua hal yang akan memberi syafaat kepada kita. Pertama asyam, yang kedua Al-Quran. Puasa akan memberi syafaat kawa. Al-Quran akan memberi syafaat kepada Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran ke Nabi, karena Quran akan datang besok pada hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi penolong sahabat yang mengawani awak ketika di hari kiamat itu. Maka terangilah atau jadikanlah kawan awak di dalam kubur dengan banyak membaca Al-Quran di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, cek kuburan, ana baituz zulma. Saya adalah rumah kegelapan. Rumah kegelapan. Wa nawwirni bi sholatil lail. Maka terangilah saya dengan sholat malam. Tidak sholat di siang hari. Sholat yang paling utama setelah sholat maktubah itu sholat malam. Bahkan dalam hadis disebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita, kata Nabi, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Apa yang disampaikan oleh Allah, mayyadu'uni astajibu lahu. Siapa saja di antara kalian yang berdoa, Allah akan kabulkan. Wa may yas'alni fa'u'tiya lahu. Siapa saja yang meminta, Allah akan agih. Wa may yastaghfiruli fa'ughfira lahu. Siapa saja yang minta ampun, maka Allah akan ampuni. Maka Bapak Ibu, ketika manusia lai takana dengan Tuhan, apalagi jago di tengah malam. Rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Jago tengah malam berzikir kepada Allah, mengeluarkan air mata. Besok di hari kiamat kata Nabi, dinaungi, dilindungi, termasuk dari 7 kelompok yang dinaungi dan dilindungi oleh Allah. Itu orang yang jago untuk beribadah. Kalau sekedar jago, banyak orang yang jago. Bahkan orang main domino di lapau sampai subuh. Nah, orang yang menjaga keamanan tidak lalu-lalu malam. Tapi Allah turun kepada orang yang betul-betul minta ampun, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Aku yang kedua Bapak Ibu, kuburan memanggil awak dengan mengatakan, ambo adalah rumah. Rumah tadi Bapak Ibu, kegelapan. Yang ketiga, ana baitut turab. Saya ini adalah rumah debu, rumah tanah. Fa'ahmilil firas, maka agialah lapiak. Jadi dia ambil rumah tanah, agialah lapiak. Lapiak no wa huwa al amalus soleh. Lapiaknya amalan soleh. Jadi lapiaknya amalan soleh. Nah, Bapak Ibu, penyesalan manusia kalaulah mati itu amalan soleh. Bapak Ibu bisa lihat dalam Quran surah Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ketika manusia diambil nyawanya di Allah melalui malaikat, ketika manusia lapai dari kehidupan dunia, penyesalannya itu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, tangguhkanlah kematian aku walaupun agak sabantah. 2 hal yang akan aku lakukan. Pertama, fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah. Yang kedua, aku akan melakukan amalan soleh. Penyesalan pertama. Penyesalan kedua, ketika manusia itu berada di alam kubur atau di alam barzah. Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat 100. Fa'iza ja'a ahadakumul maut qala rabbirji'un. Apabila telah datang kepada salah seorang mereka kematian, lalu mereka mengatakan, kembalikan kami, la'alli a'malu sholihan. Saya akan melakukan amalan soleh. Bila itu lah di alam barzah. Kemudian besok di akhirat ketika yaumul hisab,
Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Manusia besok Bapak Ibu yang melakukan dosa, kezaliman atau barangkali kekufuran, mereka akan mengatakan elo rancak jadi tanah sewak modekol. Dan bahkan Bapak Ibu, pengadilan Allah nanti di akhirat luar biasa. Wa izal wuhusu cirat, jangan manusia sama manusia. Manusia jo binatang besok akan dihisab. Hisabnya besok Bapak Ibu. Nabi mengecek dalam hadis beliau, binatang yang dak batandua ditandua dek binatang yang batandua di dunia, besok di akhirat dibangkitkan. Dia lah yang dak batandua di dunia, tandua disuruhlah menyudu yang bataman dua di dunia dulu. Apalah manusia sama manusia. Kalau binatang sudah tuh jadi tanah habis sudah tuh. Kalau manusia ikulah yang menjadikan manusia menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di dunia, zalim ke orang. Mantang-mantang jadi pejabat awak merendahkan orang, zalim ke orang, anyayo ke orang. Habis itu di hari akhirat fayuqta hasanatu min hasanati. Kebaikan yang dilakukan akan diagihkan kasih yang wak zalim. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian hari Jumat subuh awak melakukan sholat sajadah namanya. Sholat nama Bapak Ibu, sholat sajadah. Ayatnya itu Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ketika manusia berjalan menuju neraka, mereka sambil mengatakan kepada Allah, wahai Tuhan kami, lah kami caliak, lah kami danga, balian kami ke dunia baliak, kami akan melakukan amalan soleh. Sesungguhnya kami orang yang yakin. Berjalan menuju neraka, lalu sampai ke neraka oleh ingin balik ke dunia melakukan amalan soleh. Lah sampai di dalam neraka, Surah Fatir ayat yang ke-37, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dengan teriakan yang sangat keras di dalam neraka sambil mengatakan Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, kami akan melakukan amalan soleh yang dulu ketika di dunia hendak kami kerajokan. Makanya Bapak Ibu, sekecil apapun kebaikan lakukanlah kalau ada kesempatan awak. Nampak duri atau nampak memalintang paku di jalan tu awak sedang berjalan. Nah, wa anjaan, wa indakan supaya nak bocor banunda orang, itu kebaikan Bapak Ibu. Tapi ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Awak ada acara takziah, awak hadir dalam acara duka umpamanya. Kini nak datang Bapak Ibu, padahal acara takziah kok Bapak Ibu, pahalanya awak hadir dalam acara takziah sebagaimana pahalo yang diterima di ahli waris segitu dapat lewat. Man azza musaban falahu ajru mislu fa'ili. Siapa saja orang yang bertakziah, maka ini akan dapatkan pahala sebagaimana orang yang ditakziahi. Jadi awak bertakziah kan mengunjungi keluarga almarhum. Nah, para banyak pahala dapat di keluarga almarhum karena kesabarannya. Awak samanya itu puluh dapat. Kini kebaikan itu tidak awak lakukan doa, besok di akhirat menyesal. Makanya penyesalan manusia besok luar biasa di akhirat. Bukan hanya tentang amalan soleh, lebih-lebih tentang haratu. Oto Pajero nang Bali ditanya di malaikat besok di akhirat. Doa Bali Oto Pajero anak. Oto Avanza kan bisa di Bali kalau nak pergi ke kemari, contohnya kan. Nah, untuk Bali tas 100-200 juta mana? Untuk Bali jam tangan sampai 1 miliar mana? So ditanya di akhirat tuh. Nah, sementara di samping rumah ada orang fakir miskin yang nak makan. Berat Bapak Ibu di akhirat. Makanya orang besok tuh ingin balik ke dunia melakukan amalan soleh. Aku yang ketiga Bapak Ibu, seruan kubur ingin saya ini rumah tanah agi kasua. Kasuanya amalan soleh. Yang keempat Bapak Ibu, ana baitul afai. Saya ini rumahnya binatang berbisa, kalajengking, ular dan lain sebagainya. Fa'ahmili teriak, maku agialah penawar. Penawarnya Bapak Ibu,
wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Aco-aco mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kami minum jalupo, bakarajo jalupo, melakukan aktivitas jalupo. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar, kata Nabi. Orang yang ketika melakukan suatu urusan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada keberkahan. Nah, maka Bapak Ibu, keluar awak dari rumah awak bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Insyaallah itu adalah melindungi awak dari sengatan bahaya alam kubur. Yang terakhir Bapak Ibu, seruan kubur biswa. Seruan kubur kepada setiap kita. Ana baitu su'ali munkar wa nakir. Saya ini adalah rumah pertanyaan munkar dan nakir. Tanya munkar dan nakir biswa Bapak Ibu. Sia Tuhan awak, sia Nabi awak, apa kitab awak. Kalau kini sembahyang tak sembahyang mana orang bisa menjawab. Sia Tuhan Allah. Nah, apa kok tahu Allah Tuhan awak? Ketipiamu Islam saja kan. Sembahyang tak satu doh. Baca Quran tak satu doh. Nah, tapi biswa yang menjawab amalan soleh awak, yang menjawab ibadah-ibadah awak. Makanya Nabi mengecen dia sebangun mayit salasa. Yang mengiringi mayat itu banyak. Yang mengiringi mayat itu ada 3. Pertama adalah maluhu haratu. Yang kedua ahluhu keluarga. Yang ketiga maluhu harta. Fayarji usnani 2 balik. Haratu balik tu. Oto baru yang baru buka karate itu, kok sampai mana ke Pusarua tak masuk dalam Pusarua. Tapi dibawa pulang sudah tuh jadi rebutan di anak cucu. Kok oleh anak cucu, anak-anak yang soleh, tahunya hak orang tuanya. Bapak banyak utang, dawak jual toko, bayar utang apa? Alhamdulillah. Kok baca kak ladiang, parang ladiang, banyak gara-gara itu baru apa di Bali tadi itu. Ada yang terjadi Bapak Ibu, merugilah sebagai orang tua. Maka Bapak Ibu, pertanyaan munkar dan nakir biswa tak mudah dong. Fa'aksir, maka perbanyaklah ala zahri, kata kuburan, di atas punggungku qaula la ilaha illallah. Caranya supaya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah biswa ketika dalam tanya munkar dan nakir, banyak mengucapkan itu di dunia. Ketika ditanya di munkar dan nakir biswa tentang Marrabuka, siapa Tuhanmu? Maka di dunia kau banyak Bapak Ibu mengucapkan kalimat tahlil. Maka Bapak Ibu, dah ada sebagian kawan-kawan kita yang melarang, oh ndak usah bertahlil, boleh tahlilan. Nah, kalau ambo tak setuju Bapak Ibu. Justru kadang-kadang yang selama kau ndak ada bertahlil, justru lembut dan lunak hatinya dengan bertahlil. Yang selama kau tak berkunut dengan acok menangan kunut, lembut hatinya dengan menangan kunut. Mudah itu tuh hafal dinya. Yang selama kau tak berzikir bersama, hadirnya di situ, hafal dinya sudah tuh. Tapi bukan berarti kamu dah satu doa bersama Ustaz, dapat ada Ustaz, dapat ayo dong. Yang tak boleh awak menyalah-nyalahkan orang. Nah, usahamu bertahlil sinan tua di rumah duka atau ada satu ya udah. Ambo tak paham udah itu tuh, nah yaudah, nah tapi dikecian, woi tak boleh itu haram bid'ah masuk neraka, itu mantu adik kaplengsi neraka tuh, mantu adik kaplengsi surga. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, maka di dunia aku perbanyaklah. Ambo tak bersama-sama ada Ustaz di masjid ambo, jadi bacaranya baca surang. Yang susah no bersama dan namo surang tak lo satu. Aduh orang mau itu ya Bapak Ibu. Sudah salam tu lantas jalan saya sudah tu lebilonya tahlil. Positif saja mungkin dalam perjalanan. Mungkin di rumahnya tambahnya zikirnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ampe doa awak tadi itu doa berlindung dari neraka, doa dari azab kubur, dan ketiga doa dari fitnah orang yang hidup, orang yang mati. Yang kampe doa dari kejahatan fitnah Masih Dajjal. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kau bermanfaat, dan yakinlah Bapak Ibu, saranca-ranca aib Ibu kini ku yang tawa pada sagagahan apa-apa kini ku sadu awak kapai sadonya bisa. Kalau kece Pak Menteri Agama tadi itu aku dapat kan jangan coba nama diko. Tu tak tahu dah, tu rahasia Allah tu Pak. Tu rahasia Allah tu. Tak tahu dah kadang maaf ngece Bapak Ibu. Galak yo sanju orang baru pagi hari dah diumumkan orang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Sianu umur sekian
Samu main domino ide tadi malam tuh. Aduh begitu guys. Samu mangopi ide tadi malam ah. Tadi panggil saya, rupanya sebab usut punya usut, diage sebab ya Allah kalau mati itu apa itu? Tak dora mati nempai saja dong. Aduh sebabnya, sakurang-kurangnya tak kali cek dia membijak samui guys. Mati sudah tuh. Aduh sebabnya. Jadi awak nak tahu bila apa Bapak Ibu, yang penting setiap kita Bapak Ibu menjaga diri dengan beribadah. Menjaga diri dengan beribadah. Apalagi kita Bapak Ibu kejadian atau meninggalnya almarhum lah sesudah Ramadan. Utamanya meninggal sesudah Ramadan Bapak Ibu. Ini ada dalam sebuah kisah Pak Ibu ya. Lebih utama dibandingkan orang yang syahid yang meninggal sebelum bulan Ramadan. Nah, padahal pahala syahid itu Bapak Ibu iri penduduk langit dan bumi, iri malaikat dengan pahala syahid. Nah, tapi aku orang yang meninggal sesudah Ramadan itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang yang mati syahid sebelum datang bulan Ramadan. Ternyata Nabi bertanya ke Talha bin Ubaidillah, karajonyo, bako bisanya masuk surga lebih dahulu wahai Rasulullah? Nabi bertanya, salat ndaknya bulan Ramadan, puasa ndaknya bulan Ramadan, zikir ndaknya bulan Ramadan, satu ndaknya sedekah dalam bulan Ramadan. Lai wahai Rasulullah, itu yang membuatnya dulu masuk dalam surga Allah. Ya Bapak Ibu, makanya bulan Syawal ko bulan irtifaan, bulan peningkatan. Sesudah Syawal, mudah-mudahan setiap kita bisa menjaga salat jamaah, bisa menjaga puasa-puasa sunnah hawa, bisa menjaga sedekah, bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu, sabandu nampo tutui, mari kita berserah diri kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah, semoga kita yang hadir di siku khususnya keluarga kita, karib kerabat kita senantiasa dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan keistiqomahan. Dan mudah-mudahan almarhum yang keluarga beliau kita takziahi malam ini diberikan kepada almarhum kelapangan di alam kubur. Diberikan kepada keluarga almarhum ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini.